Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam seri khotbah yang baru di bulan ini. Dan ini adalah bulan yang spesial. Kita masuk di bulan ulang tahun gereja kita. Bahkan sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja kita, yaitu besok Sabtu tanggal 13 September. Ya, itu sebabnya saya ingin ajak kita semua untuk bisa menangkap rema. Sementara kita masuk di ulang tahun ini, saya yakin ada rema, ada pewahyuan yang Tuhan mau impartasikan kepada gereja kita. Tapi juga tentunya kepada setiap kita jemaat keluarga Allah saudara yang ada di tempat ini. Juga Anda yang mengikuti secara online ibadah ini, dimanapun Anda berada, saya percaya sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Judul khotbah hari ini adalah take over mode atau mode take over. Take over itu mengambil alih. Take over itu merebut. Take over itu kita maju dan agresif dan ngambil sesuatu. Mode take over. Seringkali dalam hidup kita menerima janji Tuhan. Dan banyak orang Kristen modenya menunggu janji Tuhan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, ada waktunya menunggu. Tapi Alkitab ngomong segala sesuatu ada waktunya. Tapi ada waktunya juga untuk kita maju. Ada waktunya untuk kita berjuang. Ada waktunya untuk kita merebut. Dan hari ini melalui firman Tuhan, saya berdoa Anda menangkap pesan Tuhan ini. Ini waktunya setiap dari kita bangkit dan kemudian merebut setiap janji Tuhan terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca Ulangan 1 ayatnya yang ke-6. Alkitab ngomong begini, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Sampai di situ pembacaan kita. Kalau Anda perhatikan ayat ini berkata, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Jadi mereka kok terus di situ? Tuhan kepengen mereka nggak terus selama-lama di sini. Tuhan kepengen mereka untuk maju. Tuhan kepengen mereka untuk masuk ke babak berikutnya. Di dalam perjuangan mereka ada fase berikutnya. Ada tahapan berikutnya. Ada berapa banyak orang yang seringkali nyaman dengan gunung di mereka ada. Dengan level di mana kita ada. Dengan situasi dan kondisi di mana kita ada. Sebagian orang stuck di level yang sama. Kenapa? Karena kita frustasi. Kita berusaha tapi nggak bisa-bisa. Sehingga akhirnya banyak orang merasa putus asa. Banyak orang rasanya kepingin untuk menyerah. Tenggelam di dalam kegagalan. Tenggelam di dalam kesedihan. Tenggelam di dalam kekurangan. Di dalam keadaan yang terdesak seperti sekarang ini. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara. Telah cukup lama Anda dalam kondisi yang prihatin seperti itu. Telah cukup lama Anda stuck di level yang sama seperti itu. Saya mau katakan a new season begins. Babak yang baru, a new chapter begins. Level yang baru akan segera dimulai. Dan doa saya, sekarang waktunya level baru itu dimulai di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, buat sebagian orang tinggal cukup lama di gunung ini. Gunung itu bicara tentang gunung masalah. Tapi buat sebagian orang lagi, gunung itu bisa menjadi gunung kenyamanan. Karena keadaan kita baik. Karena semua berjalan dengan lancar. Keadaan gak ada kekurangannya sama sekali. Sehingga akhirnya kita menjadi nyaman. Akibatnya sebagian orang yang dulunya modenya fight. Modenya berjuang. Modenya maju. Sekarang modenya hanya enjoy. Sekarang modenya hanya nyaman. Sekarang modenya hanya menikmati. Dan hari ini kepada saudara yang seperti itu pun firman Tuhan ngomongnya sama. Telah cukup lama kamu ada dalam keadaan yang seperti itu. Saya mau deklarasikan kepada saudara, new chapter
begins. Babak yang baru dimulai. Tangan Tuhan akan memegang tangan saudara dan mengurapi Anda kembali untuk maju ke babak berikutnya di dalam perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat itu tadi. Sekarang ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Kan Tuhan ngomong cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Terus apa yang harus dilakukan? Ayat yang ke-7, kalimat pertama, apa Tuhan ngomong? Majulah. Boleh nggak semuanya katakan dengan kuat, majulah. Sekarang katakan dengan iman, aku mau maju. Amin. Berikutnya apa lagi? Kata berikutnya, berangkatlah. Ini firman Tuhan. Majulah. Berangkatlah. Pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan. Dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Wow, Tuhan ngomong kamu jangan terus di sini aja. Kamu harus expand, kamu harus maju, kamu harus berangkat, kamu harus pas, kamu harus aktif, kamu harus dinamis. Ayat yang ke-8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Padahal waktu itu mereka masih di gunung ini. Tapi Tuhan ngomong sama mereka, itu loh. Kalau kamu maju, aku kasih itu kepada kamu. Oh, saya berdoa Anda nangkep kesembuhan Tuhan kasih sama saudara. Damai Tuhan kasih sama saudara. Pemulihan keluarga Tuhan kasih sama saudara. Promosi, terobosan keuangan, pekerjaan ekspansi Tuhan berikan sama saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ketika Tuhan ngomong aku kasih sama kamu, ketahuilah aku telah menyerahkan itu kepadamu. Ternyata ini berikutnya pesan Tuhan. Apa tadi katanya? Kalimat berikutnya. Masukilah, terus apa? Dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Jadi yang Tuhan mau untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan, bukan sekedar menunggu, tapi kita bergerak, kita berjuang. Kita mulai melangkah dengan iman. Kita mulai agresif. Kita mulai merebut satu persatu setiap yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Artinya kita harus rubah setting iman kita menjadi mode take over. Gak lagi mode survival. Gak lagi hanya bertahan. Gak lagi hanya menunggu. Gak lagi hanya pasif. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara. Ayo bangkit mulai take over. Ayo bangkit mulai masuk. Ayo bangkit mulai berangkat. Ayo bangkit mulai melangkah dengan iman. Ayo bangkit mulai berjuang dan lakukan yang terbaik. Dan sementara saudara melangkah dengan iman, kuasanya akan bekerja. Mujizatnya akan terjadi. Dan setiap janji-janjinya tergenapi, dan terjadi kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini kita ambil komitmen pindah dari survival mode ke take over mode. Pindah dari mode bertahan menjadi mode berjuang. Menjadi mode untuk bergerak. Menjadi mode untuk merebut. Untuk mengambil alih. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Tahukah saudara pada waktu mereka di Mesir, mereka sebenarnya bukan take over, men-take over. Sebaliknya justru mereka di take over. Kebebasannya di take over. Masa depannya di take over. Wilayahnya di take over. Mereka diperbudak oleh orang Mesir. Damai sejahteranya di take over. Tapi ternyata mereka nggak mau. Sampai di satu titik Tuhan ngomong, kamu sudah dalam keadaan ini terlalu lama. Sekarang waktunya sesuatu yang baru dimulai dalam kehidupanmu. Di situ kuasa Tuhan mulai bekerja dan Tuhan bawa mereka mengalami Passover. Tadinya di take over. Sekarang Tuhan nyatakan kuasanya yaitu di momen Paskah mereka mengalami Passover. Passover itu dilewatkan. Anda masih ingat ketika malaikat maut berkeliling di seluruh Mesir. Anak sulung orang Mesir
Sampai termasuk ternaknya semuanya mati. Tetapi untuk orang Israel yang di depan rumahnya ada tanda darah anak domba. Mereka dilewatkan. Mereka mengalami Passover. Kenapa? Karena kuasa Allah bekerja dalam hidup mereka. Jadi yang hari-hari ini saudara sedang di take over. Kesehatanmu sedang di take over. Masa depanmu sedang di take over. Proyek-proyekmu kayaknya dirampasi. Damai sejahteramu diambilin. Anda nggak punya ketenangan dalam hidup saudara. Anda nggak punya kedamaian di dalam keluarga saudara. Hari ini tangkap dengan iman. Ini kuasa Passover. Kuasa Allah sedang dilepaskan. Kuasa Tuhan sedang dimanifestasikan. Dan terjadi. Kelepasan terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Setelah bangsa Israel mengalami Passover, berikutnya Tuhan bawa mereka untuk crossover. Tuhan bawa mereka untuk melalui laut mati yang terbelah itu. Betul apa tidak? Melalui sesuatu yang harusnya mustahil. Tuhan bawa mereka juga untuk crossover Sungai Yordan. Sungai yang harusnya deras sekali airnya. Tapi karena kuasa Allah bekerja. Maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Harusnya mereka tenggelam terbawa air. Tetapi dengan iman mereka melangkah. Dan mujizat terjadi. Mereka bisa crossover. Saya deklarasikan buat saudara-saudara yang ada di tempat ini. Yang meresponi firman Tuhan ini. Kuasa Allah akan membuat saudara mengalami crossover. Sehingga mujizat-mujizat yang tidak mungkin secara manusia. Mulai hari ini terjadi. Terimalah mujizat itu. Keajaiban itu dalam hidup saudara. Amin. Dan ketika mereka mengalami crossover, next berikutnya yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel, yaitu Tuhan menyertai mereka sehingga mereka mulai men-take over tanah perjanjian. Yeriko mereka take over. Ai mereka take over. Kota demi kota, satu demi satu mereka take over. Coba Anda bayangkan, ratusan tahun mereka di take over. Mereka jadi budak, mereka menderita. Tapi oleh kuasa Allah, keadaan bisa berubah loh. Mereka yang di take over, sekarang mereka yang men-take over. Mereka yang mengambil alih. Saya mau deklarasikan buat Anda yang sudah lama dalam keadaan susah, lama dalam keadaan stuck, lama dalam keadaan sakit, lama dalam keadaan sedih. Mulai hari ini, babak yang baru dimulai. Babak pembalikan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa kegagalan dirubah menjadi keberhasilan. Kekalahan dirubah jadi kemenangan. Tepuk tangannya yang paling meriah. Saya deklarasikan masa depan gilang gemilang. Pemulihan keluarga. Saya deklarasikan blessing like never before. Kelimpahan seperti belum pernah Anda alami sebelumnya. Dimulai terjadi. Pekerjaan Anda diberkati. Keuangan Anda diberkati. Investasi Anda diberkati. Setiap aspek hidupmu diberkati. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat Anda yang selama ini kesehatannya menurun dan menurun. Anda bergumul dengan sakit penyakit. Saya deklarasikan babak yang baru dimulai dalam hidup saudara. Ini babak kuasa kesembuhan ilahi. Babak kuasa kebangkitan Kristus akan mulai bekerja dalam hidup saudara. Mulai hari ini stamina saudara gak lagi menurun. Mulai hari ini stamina saudara akan mulai naik. Anda akan tambah sehat. Anda akan tambah kuat. Anda akan tambah muda. Anda tambah segar. Karena kemuliaan Tuhan nyata. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dari take over menjadi men-take over. Ada 4 manifestasi take over. Kalau kita sudah masuk, pindah dari survival mode ke take over mode. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita take over? Nomor 1, take over janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti mau menggenapi setiap janjinya. Tahukah saudara bahwa janji tanah Kanaan Tuhan sudah kasih sejak zamannya Abraham. Zamannya Isa. Dari generasi ke generasi janji itu diberikan, tetapi mereka belum mengalami penggenapan janji itu. Baru di zamannya Yosua, semua yang pernah dijanjikan Tuhan, satu demi satu tergenapi dalam hidup mereka. Mari kita baca Yosua 21
ayatnya yang ke-45. Ayo kita baca bersama-sama supaya ayat ini juga terjadi di dalam kehidupan saudara. Anda yang percaya, ayo dengan iman kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Apa? Semuanya terpenuhi. Terjadi itu. Janji Tuhan buat keluargamu terpenuhi. Janji Tuhan buat kehidupan rohanimu terpenuhi. Janji Tuhan buat pekerjaan keuanganmu terpenuhi. Janji Tuhan buat kesehatanmu terpenuhi. Ada orang-orang yang rasanya seolah-olah hanya terima janji, tapi nggak pernah mengalami penggenapan janji. Anda pelajari dalam perjalanan bangsa Israel. Baru di zaman Yosua ini, setiap janji Tuhan tergenapi. Yang ini tergenapi. Yang ini tergenapi. Tuhan ngomong, itu gunung itu aku kasih sama kamu. Di zaman Yosua tergenapi. Pegunungan yang sana aku kasih tergenapi. Daerah sana tergenapi. Yang di generasi sebelumnya nggak pernah tergenapi. Tapi di generasinya Yosua tergenapi. Kenapa? Karena Yosua punya satu mode iman yang tidak dipunyai generasi-generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya hanya menunggu janji Tuhan tergenapi. Tapi generasinya Yosua, walaupun Tuhan sudah berjanji, mereka nggak cuma menunggu. Mereka bergerak, mereka maju, mereka berperang, mereka merebut satu demi satu. Sehingga setiap janji Tuhan tergenapi. Seringkali banyak orang Kristen hanya menunggu. Banyak orang Kristen hanya pasif. Banyak orang Kristen hanya menantikan. Benar ada waktunya menantikan. Tapi hari ini sekali lagi saya tegaskan sama saudara. Jangan hanya menunggu keluargamu diselamatkan. Jangan hanya menunggu untuk saudara terima mujizat kesembuhanmu. Tapi hari ini rebut kesembuhan saudara. Hari ini mulai perkatakan dengan iman. Di dalam nama Yesus aku sembuh. Aku tambah sehat. Aku tambah segar. Aku tambah kuat. Pemulihan terjadi. Keluargaku dipulihkan. Pernikahanku dipulihkan. Anak-anakku dipulihkan oleh Tuhan. Anda mulai berjuang. Anda mulai berkatakan perkataan iman. Anda seperti Yosua yang bangkit dan mulai merebut. Anda mulai berdoa dan berjuang buat keselamatan keluarga saudara. Dan sementara Anda mengambil langkah dengan iman, saya yakin Anda tidak berjuang sendiri. Saya percaya kuasanya akan turut bekerja bersama dengan saudara. Dan ketika kuasanya bekerja, maka yang gak mungkin akan mungkin. Dan satu demi satu janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Pertama kali Tuhan memanggil saya untuk melayani, menjadi hambanya. Saudaraku, pada waktu itu saya ngomong, Tuhan saya punya cita-cita yang lain. Tapi kalau Tuhan memang mau pakai hidup saya untuk rencanamu, saya minta Tuhan bukan kerja biasa-biasa. Tapi Tuhan bekerja secara luar biasa. Hidupku jadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, waktu itu Tuhan ngomong dan memberikan janji itu. Dan saya responi panggilan Tuhan. Saya mulai melangkah dengan iman. Saya berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Tapi sementara saya mulai melayani Tuhan, saya nggak melihat ada terobosan. Saya nggak melihat ada kemajuan. Yang saya alami stagnasi. Yang saya alami adalah kegagalan. Yang saya alami terburuk. Yang saya alami semua yang negatif. Yang rasanya kok kayak gini. Nggak sesuai dengan janji Tuhan. Tapi di tengah keadaan yang seperti itu, saya tahu Allah yang saya sembah bukan sekedar Allah yang berjanji. Tapi dia pribadi yang kalau berjanji pada waktunya setiap janjinya akan digenapi. Tapi di momen kita menunggu janji digenapi itu bukan berarti kita pasif dan gak melakukan apa-apa. Saya bangkit dengan iman. Dan saya terus melakukan yang terbaik. Saya terus berjuang. Dan saya terus berjuang. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah saya. Di situ saya mulai melihat kuasa Allah bekerja. Di momennya Tuhan mulai mujizat terjadi. Pintu-pintu terbuka. Kemajuan demi kemajuan Tuhan mulai kerjakan. Ketika Tuhan suruh saya untuk merintis di Jogja.
di Jogja Tuhan mulai berikan kemenangan. Ketika setelah itu Tuhan suruh saya untuk ke Jakarta. Di Jakarta pun kita mulai melihat ada terobosan terjadi. Dan saya percaya ini baru babak awal. Saya akan melihat hal-hal yang lebih besar. Kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat akan dinyatakan. Karena setiap kali Allah berjanji, Allah akan menggenapi janjinya. Hari ini firman ini disampaikan untuk meneguhkan saudara kembali yang pernah menerima rema, yang pernah menerima janji Tuhan dan saat ini merasa di mana janji itu. Saya mau ngomong sama saudara di dalam nama Tuhan Yesus, setiap janjinya tergenapi. Jadi itu. Jangan putus asa. Ayo bangkit, ayo berjuang kembali, ayo maju kembali. Dan saya akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, take over kembali sesuatu yang nyaris Anda lepas. Kadang-kadang di dalam perjuangan, karena kita nggak merasa ada terobosan, kita jadi capek. Kita jadi putus asa. Kalau sudah gitu kita rasanya mau menyerah. Dan kita mulai rasanya kepengen lepas. Ada berapa banyak orang di tempat ini yang rasanya kepengen ngelepas pelayanan saudara. Ada berapa banyak orang di tempat ini yang rasanya kepengen ngelepas pernikahan saudara. Keluarga saudara. Ada berapa banyak orang yang rasanya sudah kayak give up sama mimpi mereka. Visi dan impian yang pernah Tuhan taruh dan dulu pernah berkobar di dalam hati saudara. Tapi rasanya sekarang kayak Anda mau lepas visi dan impian itu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Ayo bangkit. Di momen ulang tahun gereja kita ini. Sesuatu yang baru. Sedang Tuhan mulai babak yang baru. Tuhan mulai kerjakan di dalam hidup saudara. Apa yang hampir lepas hari ini dapat kembali. Pemulihan terjadi. Proyek yang hampir lepas dapat kembali. Berkat yang hampir lepas dapat kembali. Proyek yang hampir lepas dapat kembali. Kemenangan dan kesaksian yang hampir lepas dipulihkan kembali. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Elia, nabi yang sangat diurapi itu, juga sempat loh mengalami yang namanya putus asa. Dia berjuang untuk memberitakan firman. Dia sampaikan setiap pesan Tuhan. Dia berjuang untuk keselamatan umat Tuhan bangsa Israel. Tapi rasanya nggak peduli seberapa pun banyak doanya, seperti apa perjuangannya, tapi semuanya menjadi sia-sia. Bahkan setelah mujizat-mujizat yang besar terjadi pun, dia pikir sudah ada kemenangan, dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal dan terjadi kebangkitan rohani. Dia pikir finally, akhirnya kemenangan besar terjadi. Ternyata setelah kemenangan besar muncul lagi tantangan yang besar. Ratunya sekarang bangkit dan ngelawan dia. Sehingga akhirnya dia capek, bahkan saking capeknya dia, Alkitab ngomong Elia doa, Tuhan kalau bisa ambil aja nyawaku. Dia sudah capek, dia mau ngelepasin perjuangannya, dia mau ngelepasin pelayanannya, dia mau ngelepasin panggilan hidupnya, dia mau melepaskan doanya percuma, doa-doa ternyata ya kayak gini. Mungkin ada juga di antara saudara yang merasa seperti Elia. Petrus pun murid langsung Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau Anda ingat ya, Tuhan Yesus itu panggil Petrus dari penjala ikan dirubah menjadi penjala manusia. Dan ketika dia ngikut Yesus, wow, awalnya luar biasa. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Itu so excited. Pengharapannya melambung tinggi. Tapi di momen yang tidak terduga, sementara pengharapannya melambung tinggi, dalam sekejap pengharapannya dihempaskan dan hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena guru yang dia harapkan, Yesus yang dia harapkan akan membawa kelepasan buat bangsa Israel. Ternyata disalibkan bahkan sampai mati. Dia pikir habis sudah. Dan Alkitab mencatat karena itu Petrus yang dipanggil Tuhan jadi penjala manusia.
Capek dia. Akhirnya dia kembali menjadi penjala ikan. Petrus sudah hampir menyerah. Petrus ngerasa stuck. Dia sudah mau lepasin yang namanya pelayanan. Dia mau lepasin yang namanya panggilan hidupnya. Tapi yang luar biasa, Petrus boleh hampir menyerah. Elia boleh hampir menyerah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah sama mereka. Justru di titik terendah ketika Elia mau menyerah, Tuhan datang kepada Elia. Tuhan kuatkan kembali Elia. Tuhan berikan urapan yang baru. Tuhan berikan tenaga dan stamina yang baru. Sehingga Elia bisa bangkit, bisa fresh kembali. Dia berjuang, dia berjalan 40 hari, 40 malam. Dan dia mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Itu juga yang dikerjakannya sama Petrus. Petrus pikir semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah gelap dan tidak ada harapan. Tapi justru di momen Petrus kembali ke kehidupan yang lamanya. Yesus gak pernah menyerah. Yesus bangkit dari kematian. Yesus datangi Petrus. Yesus lakukan mujizat. Yesus sadarkan Petrus. Yesus mulai teguhkan dan kuatkan kembali imannya. Sehingga Petrus bangkit. Kemudian Yesus mulai urapi dia. Dan Yesus percayakan amanat agung. Mandat ilahi yang besar dalam hidupnya. Dan kemudian di babak yang baru dimulai babak kemenangan dalam hidup Petrus. Sekali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Dan Petrus menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk mengguncang dunia. Hari ini saya mau ngomong buat Anda yang sudah hampir menyerah dengan kesehatan. Hampir menyerah dengan keluarga, dengan pernikahan saudara, dengan kelompok sel saudara. Anda sudah hampir menyerah dengan perusahaan, dengan pekerjaan, dengan bisnis saudara, dengan panggilan hidup saudara. Saya mau katakan seperti Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan memulihkan saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Sekarang terima urapan yang baru. Sekarang terima tenaga yang baru. Stamina yang baru. Itu stamina ilahi yang membuat Anda berjalan dan tidak menjadi lelah. Berlari dan tidak menjadi lesu. Bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dipakai Tuhan mengalami perkara-perkara yang besar. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mau nubuatkan ya, bahkan proyek-proyek yang hampir lepas, balik sama saudara. Amin. Berkat yang hampir lepas, balik sama saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita juga mengalami hal yang sama. Dalam perjuangan ini kadang-kadang ada tantangan. Di satu sisi yang namanya berjuang kita merebut. Tapi di sisi yang lain kita harus ngerti, lawan juga berusaha merebut. Seperti Elia, seperti Petrus, mereka berjuang maju. Tapi ada saja halangan, ada saja rintangan. Yang seolah-olah membuat keadaan hampir lepas. Proyek itu hampir lepas. Gereja kita di Solo juga sempat mengalami hal yang sama. Kita berjuang karena Tuhan memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Ya, sehingga tempatnya nggak cukup. Parkirnya nggak cukup, kita berusaha untuk membangun gedung parkir di sampingnya. Akan tetapi kita sudah dapat izin, tetap nggak bisa dibangun. Kita berjuang bertahun-tahun gimana caranya ini dan itu, tetap tidak bisa dibangun. Sampai di satu titik karena sudah berjuang nggak bisa, berjuang nggak bisa, berjuang nggak bisa. Rasanya di hati kalau sudah kayak gitu mau menyerah. Tapi satu momen kita mau lepasin deh proyek itu. Kita sudahlah percuma. Tapi di satu momen Tuhan mulai berikan rema yang baru. Tuhan mulai berbicara kembali kepada kita. Tuhan mulai kuatkan kembali iman kita. Kita mulai bangkit. Padahal sudah 5-7 tahun itu proyek stuck. Kita mulai bangkit. Kita mulai melangkah dengan iman. Kita memulai babak yang baru. Kita memulai lagi dari awal. Dan hanya dalam beberapa bulan, kemarin Anda dari Jakarta yang datang ke Solo ikut Unlimited Conference, gedung parkir yang selama bertahun-tahun nggak bisa, hanya dalam beberapa bulan jadi.
Kuasa yang sama bekerja dalam hidup saudara. Yang sudah hampir lepas sekarang jadi. Visi yang sudah tertunda bertahun-tahun mulai hari ini jadi. Penggenapan jadi. Kemenangan jadi. Kesembuhan yang tertunda bertahun-tahun. Hari ini saya nubuatkan mujizat kesembuhan ilahi jadi. Terima. Terjadilah dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Modenya harus take over. Jangan pasif. Kalau kita pasif hanya menunggu terus, kita nggak pernah lihat jadi. Tapi karena kita bangkit dan mulai berjuang, maka jadi. Yang ketiga, take over apa yang sudah tidak bisa dilakukan orang lain. Tahukah saudara, ada yang orang lain nggak bisa kerjakan, teman-teman saudara nggak bisa kerjakan, kebanyakan orang ngomong itu mustahil, itu enggak mungkin. Tapi hari ini saya berdoa buat jemaat keluarga Allah di tempat ini. Anda yang mengikuti secara online. Tuhan berikan iman kepada saudara. Untuk bisa melakukan yang orang lain tidak bisa lakukan. Ya, banyak orang mau melakukan sesuatu ngelihat kanan kiri dulu. Oh itu bisa, oh itu bisa. Ternyata bisa. Tapi saya yakin dari antara orang-orang di tempat ini akan dibagikan orang-orang yang luar biasa. Yang diberikan iman untuk melakukan yang orang ngomong gak bisa. Gak mungkin, susah itu. Tapi Anda ngomong bersama Tuhan bisa. Bersama Yesus bisa. Dan dalam hidup saudara Anda akan mengalami mujizat pengecualian. Orang lain gagal tapi Anda menang. Anda berhasil. Ada terobosan besar terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Bukankah itu yang dialami oleh Yusuf? Coba Anda lihat ya. Kita baca di dalam Alkitab satu kisah ini. Kejadian 41 ayat 55 sampai 56. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan. Sekarang semuanya gak punya makanan. Krisis besar terjadi. Dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Rajanya lo ini. Topnya lo. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Coba Anda renungkan ini. Raja aja gak bisa ngasih solusi. Dan dia ngomongnya ada satu orang yang bisa. Siapa? Yusuf. Ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Lihat ini saudaraku. Yusuf bisa melakukan yang orang lain tidak bisa lakukan. Hari ini doa saya, anugerah yang sama. Terimalah dalam hidup saudara. Urapan yang sama yang Tuhan kasih sama Yusuf. Untuk mengerjakan yang orang lain ngomong tidak bisa. Sekarang terima urapan itu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini akan ada orang-orang, akan ada dokter-dokter yang bisa melakukan yang dokter lain gak bisa. Akan ada kontraktor-kontraktor yang bisa mengerjakan proyek-proyek yang orang lain gak bisa. Akan ada orang-orang yang bisa mengurus izin yang orang lain gak bisa. Akan ada profesional-profesional yang bisa membuat prestasi yang orang lain tidak bisa. Saya ketemu dengan seorang jemaat yang diberikan iman untuk selalu berkata, bersama Tuhan apapun bisa. Suatu ketika seorang teman ada yang cerita sama dia ngurus satu urusan legalitas, sertifikat bertahun-tahun tapi tidak bisa. Sudah dibantu sama politisi, dibantu sama pejabat, dibantu sama orang kuat, dibantu sama notaris. Pokok dibantu semuanya, keluar uang banyak, tetap tidak bisa. Tetapi orang ini ngomong gini, kalau kamu percaya, ya bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan bisa. Dan kemudian dia mulai berjuang. Karena dia diberikan kepercayaan, dia mulai berjuang. Dia mulai berjuang, dia mulai berjuang. Itu urusan legal sudah macet puluhan tahun. Tapi yang luar biasa hanya
dalam beberapa bulan. Yang puluhan tahun nggak bisa, beberapa bulan selesai. Akan ada urapan seperti itu, Tuhan kasih sama saudara. Urapan untuk menyelesaikan masalah yang orang lain gak bisa selesaikan. Urapan untuk membawa perdamaian dan pemulihan keluarga yang orang lain gak bisa. Urapan untuk mendapatkan solusi jalan keluar yang orang lain gak bisa. Sekarang terimalah itu dalam hidup saudara. Kita harus punya iman bersama Tuhan. Bisa. Di tengah tahun yang jelek, tapi Anda bisa diberkati. Akan ada orang-orang di tempat ini double favor. Tuhan akan kasih. Justru di momen ini pintu-pintu akan Tuhan bukakan. Tingkap-tingkap langit akan Tuhan bukakan buat saudara. Dan blessing sampai berkelimpahan Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, yang terakhir. Take over yang sudah pernah di take over musuh. Nah ini penting sekali, karena dalam hidup kita ngalami momen-momen di mana ada hal-hal tertentu sudah di take over oleh musuh. Kalau poin yang kedua tadi hampir di take over, hampir lepas. Tapi kalau poin yang keempat ini sudah lepas, sudah di take over oleh musuh. Tapi tahukah saudara, berkatmu yang sudah di take over oleh musuh, Tuhan bisa kembalikan lagi sama saudara. Semua yang iblis sempat curi, masa depan, nama baik, keluarga, dan semua yang sempat iblis curi dari hidup saudara, Anda hari ini bangkit dan take over kembali. Amin. Ini yang dialami oleh Daud. Mari kita baca kisahnya di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Siklag ini adalah perkemahannya Daud. Di situ keluarganya hidup, di situ semua kehidupannya, pekerjaannya, harta bendanya, ternaknya, semuanya di situ. Ya, ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Berarti semua yang Daud punya di take over oleh musuh. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kalau Anda melihat keadaan seperti ini, padahal di momen itu Daud tidak jatuh dalam dosa. Padahal di momen itu dia tidak melakukan kesalahan. Dan Allah yang ngomong, ini orang, a man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Saya mau ngomong sama saudara, ternyata buat Daud sekalipun, dicintai Tuhan sekalipun, tidak berarti hidupnya tanpa masalah. Hari ini Anda jangan terus merasa apa yang buruk terjadi dalam hidup saudara, karena sesuatu yang salah Anda lakukan. Bisa dosa menimbulkan konsekuensi. Tapi kadang-kadang kita nggak melakukan kesalahan pun seperti Daud. Tapi musibah bisa terjadi. Hal-hal yang buruk bisa terjadi. Kalau itu keadaan saudara hari ini, saya mau tantang saudara, belajar dari Daud. Karena hari ini babak yang baru akan dimulai dalam hidup saudara. Hal yang baru Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Di momen titik terendahnya, di momen sudah lost it all, kehilangan segalanya. Satu perkara Daud lakukan. Kita baca ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Apa firmannya? Yang keras apa firmannya? Lebih keras apa firmannya? Bukankah di momen ulang tahun gereja kita tadi? Apa? Tuhan suruh? Terlalu lama kamu di gunung ini. Sekarang bangkitlah. Masuklah. Dudukilah. Ternyata Tuhan ngomongnya sama Daud, kejarlah.
Ini rema yang sama. Hari ini saya percaya rema ini Tuhan pakai bicara kepada orang-orang di tempat ini. Ayo bangkit, ayo berjuang, ayo kejar, ayo rebut kembali. Ayo take over apa yang sempat musuh curi dari hidup saudara. Amin. Jangan Anda pikir kalau sudah hilang maka akan hilang. Kalau sudah habis ya akan habis. No. Yang sudah hilang bisa dikembalikan. Yang sudah direbut musuh bisa Anda rebut kembali dalam hidup saudara. Lihat ini Daud. Tuhan ngomong kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Singkat cerita saudaraku, itu yang terjadi. Daud tangkap rema itu, kejar. Take over. Dia bangkit, dia kuatkan orang-orangnya. Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hari ini saya mau ajak saudara, kuatkan hati saudara. Teguhkan iman saudara. Bangkitkan api itu. Jangan terus dalam keadaan putus asa. No. Daud sempat menangis sampai gak kuat lagi menangis. Tapi di momen itu firman Tuhan bicara, bangkit. Ayo kamu kejar. Ayo kamu rebut kembali. Dia responi. Dia bangkit. Dia teguhkan imannya. Dia maju dengan kuasa Allah. Dan semua yang musuh ambil, sekarang dia rebut kembali. Plus Alkitab juga mencatat yang dia tidak punya sebelumnya, dia sekarang dapat. Artinya pemulihannya terjadi berlipat kali ganda. Terima dengan iman ini. Anda yang sudah kehilangan aset, Anda kehilangan keluarga, Anda kehilangan pekerjaan, Anda kehilangan damai sejahtera, Anda kehilangan berkat dan kemenangan. Saya deklarasikan pemulihan Tuhan akan kerjakan, bukan pemulihan yang sama seperti sebelumnya, tapi pemulihan berlipat kali ganda terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu ayo bangkit, rebut kembali. Bangkit, rebut kembali. Gereja kita ini adalah kesaksiannya. Tahukah saudara, gereja keluarga Allah pernah berjuang 10 tahun di Jakarta. Melakukan semua yang bisa dilakukan. Tapi ternyata gak ada kemajuan. Sampai akhirnya tutup. Habis. Kesaksian kita habis. Kemenangan kita habis. Di titik yang terendah itu, Tuhan mulai bicara hal yang sama yang hari ini Tuhan bicara sama saudara. Ayo bangkit, bangun kembali. Mungkin sudah sempat tutup, sudah sempat habis. Tapi Tuhan ngomong sama Pak Obaja, ayo bangkit dan bangun kembali. Bangkit dan berjuang kembali. Bangkit dan mulai kembali. Setelah itu Pak Obaja mulai melangkah dengan iman. Dia utus saya untuk memulai kembali gereja kita ini di Jakarta. Yang luar biasa di momen itu kuasa Allah bekerja. Dan ketika Tuhan memulihkan, bukan memulihkan seperti semula. Tapi memulihkan gak tahu berapa ratus dan saya percaya akan menjadi berapa ribu kali lipat lebih dari yang pernah kita alami sebelumnya. Oh, saya berdoa akan ada kemuliaan. Oh, ya, ini Roh Kudus saya rasakan bicara dalam hati saya. Ada orang-orang di tempat ini sempat kehilangan kegilangannya. Kemuliaannya. Kejayaannya kayak memudar. Tapi hari ini karena engkau meresponi firman Tuhan dengan iman. Engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu. Dan kemudian engkau bangkit dan mulai berjuang merebut kembali. Anda tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan akan menyertai saudara. Dia akan kirimkan malaikat-malaikat surgawinya untuk menolong saudara. Meratakan jalan saudara. Membukakan pintu-pintu buat saudara. Dan memberikan kemenangan. Kemuliaan yang hilang akan dipulihkan. Bahkan lebih lagi. Kejayaan yang hilang akan dipulihkan. Bahkan lebih lagi. Anda akan keberkatan lebih daripada yang pernah Anda alami sebelumnya dalam hidup saudara. Katakan amin, amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama nyanyikan lagu ini. Ku kan terbang tinggi. Mari lambaikan dua tanganmu dan katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu. Amin. Cepat saja, cepat sendiri, katakan ku kan. Yes. Saya rasakan iman mulai bangkit dari tempat ini. Keberanian ilahi mulai Tuhan bangkitkan dari tempat ini. Ada raja wali yang akan mulai mengepakkan sayap kembali. Mari katakan, mustahil bagi. Mari bersama-sama ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu tiada yang mustahil.